Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Armi. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan Ustazah Armi. Setelah kemarin kita belajar PAI dengan tema menjenguk orang sakit, dan hari ini insya Allah kita akan belajar PAI dengan tema sholat ketika kita sedang sakit, baik dalam posisi duduk, berbaring, maupun di dalam hati. Tujuan dari pembelajaran ini semoga kalian semua bisa tahu tata caranya sholat ketika sedang sakit maupun sholat ketika di dalam perjalanan. Oke anak-anak, sudah siap? Kita siapkan dulu ya alat tulisnya dan buku cetak fikihnya di bab sholat ketika sedang sakit. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Anak-anak, kalian tahu sholat itu rukun Islam yang keberapa? Ya, betul sekali. Sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua. Dalam keadaan apapun, sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Meskipun kita dalam keadaan sakit, bepergian, atau dalam peperangan, kita diwajibkan tetap sholat. Sekarang, bagaimana sih caranya sholat ketika dalam keadaan sakit? Yuk kita pelajari bersama-sama ya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain. Ketika itu beliau sedang sakit wasir. Kemudian bertanya kepada Nabi tentang tata cara sholat bagi dirinya yang sedang sakit. Nabi Muhammad SAW menjawab dan berkata, "Sholatlah dengan berdiri. Jika engkau tidak mampu sholat dengan berdiri, maka duduklah. Jika engkau tidak mampu sholat dengan duduk, sholatlah dengan miring. Jika engkau tidak mampu sholat dengan miring, sholatlah dengan berbaring." Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, dari hadis itu sudah jelas ya anak-anak, kita itu tidak boleh meninggalkan sholat walaupun dalam keadaan sakit atau dalam bepergian. Oke, sekarang Ustazah jelaskan ya tata cara sholat bagi orang yang sakit dalam posisi duduk. Pertama, menghadapkan badan ke arah kiblat dengan posisi duduk bersila. Kemudian, mengangkat kedua tangan dengan membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua, bersedekap, yaitu meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Kemudian diposisikan kedua tangan tersebut pada bawah dada di atas pusat. Yang ketiga, membaca doa iftitah, kemudian surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek yang lainnya. Yang keempat, posisi ruku dengan cara membungkukkan badan. Yang kelima, posisi iktidal dengan cara meluruskan punggung atau badan seperti posisi semula, seperti gambar di sini ya. Yang keenam, posisi sujud seperti sujud dalam sholat pada umumnya. Yang ketujuh, posisi duduk tahiyat awal dan akhir sama dengan duduk saat sholat pada umumnya. Demikian seterusnya sesuai dengan jumlah rakaat. Dan yang terakhir, pada rakaat terakhir duduk tahiyat akhir kemudian salam. Nah, sekarang sudah paham kan tata cara sholat dalam posisi duduk? Sekarang Ustazah jelaskan sholat dalam posisi tidur miring. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, posisi seluruh tubuh miring menghadap kiblat. Yang kedua, gerakan ruku dan sujud cukup diisyaratkan dengan kedipan mata dengan membaca doa-doa sebagaimana sholat pada umumnya. Yang ketiga, dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan urutannya hingga salam. Nah, sekarang Ustazah jelaskan tata cara sholat dalam posisi berbaring. Kalau yang belum paham, jangan lupa dilihat gambarnya ya. Baik, yang pertama, posisi kepala menghadap kiblat.
Begitu pula tubuh dan kakinya ke arah kiblat. Kedua, gerakan ruku dan sujud cukup diisyaratkan dengan kedipan mata saja, dengan membaca doa-doa sebagaimana salat pada umumnya. Dan yang ketiga, dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan urutannya hingga salam. Tata cara sholat dalam posisi berbaring sama dengan halnya dengan posisi tidur miring. Yang membedakannya saja hanyalah posisinya ya anak-anak. Sekarang Ustazah jelaskan tata cara sholat dengan hati. Jadi apabila seseorang melaksanakan sholat dengan duduk, miring dan berbaring tidak bisa, maka sholat dapat dilakukan dengan hati. Begitu ya anak-anak. Oke, sekarang Ustazah jelaskan yang terakhir, tata cara sholat ketika dalam perjalanan. Yang pertama, mengupayakan sholat dalam posisi berdiri. Jika tidak memungkinkan dengan berdiri, maka diperbolehkan sholat dengan duduk. Yang kedua, usahakan pada saat takbiratul ihram, wajah dan anggota tubuh dihadapkan ke arah kiblat. Yang ketiga, gerakan ruku dan sujud apabila tidak dapat dilakukan dengan sempurna, maka posisi sujud harus lebih rendah dari ruku. Dan yang keempat, dilaksanakan dengan tertib sesuai urutan hingga salam. Begitu ya anak-anak, semoga kalian semua paham dengan pembelajaran pada pagi hari ini. Dan jangan lupa ketika kalian sedang sakit atau dalam bepergian, harus melaksanakan sholat 5 waktu. Alhamdulillahirrabbilalamin, materinya sudah selesai dan kalian harus tetap semangat belajar. Seperti biasa ya anak-anak, ada tugas dari Ustazah Armi di buku cetak fikih semester 1 halaman 29 sampai halaman 30. Kalian kerjakan langsung di buku cetak. Seperti biasa, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.